rahasianya teman-teman. Jadi untuk membuat video yang indah, kamu cuma butuh 3 hal. Apalagi kalau foto kan tergantung cahaya ilahi. Nah, itu kita harus ngecek kamar ada kemana, ini meeting room ada punya view enggak, segala macam seperti itu harus kita pikirkan. Akhirnya kita bikin di jadwal. VR Talk. Ini nanti akan ada Kak Effendi Haryo dan juga Kak Greta Indri. Kak Effendi Haryo ini sebagai Sales and Marketing dari Fox Radio Jogja dan Kak Greta Indri ini sebagai Ketua H3 Yogyakarta. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita sambut Kak Effendi Haryo dan Kak Greta Indri. Oke, selamat malam semuanya. Kurang semangat nih. Selamat malam semuanya. Agak deg-degan ya di sini ya. Agak deg-degan. Soalnya biasanya kita cuman kalau biasanya PR Talk itu kan kita dihadapin sama kamera doang ya. Iya. Kali ini kita dilihat sama Langsung ya. langsung gitu Live kan. sama teman-teman. Lumayan agak deg-degan gitu kan. Tapi buat teman-teman yang belum tahu kenapa kita ada PR Talk di malam hari ini, karena ini spesial sekali. Karena memang biasanya PR Talk itu kan kita tapping gitu kan. Kalau teman-teman sudah lihat di YouTube-nya Fox Radio Jogja dan juga YouTube-nya Himpunan Humas Hotel Yogyakarta, mungkin bisa lihat beberapa episode Betul. yang sudah jalan. Yap. Dan ini mungkin akan jadi episode terakhir nantinya yang akan kita upload ya. Tepuk tangannya dong teman-teman. Karena ternyata episode ini adalah episode paling spesial ya. Paling spesial banget. Betul. Dan yang pasti nanti saya Effendi Haryo dan juga Greta Indri yang akan nanti memandu acara PR Talk di malam hari ini. Gitu betul. kan. Dan tentu saja kita berterima kasih sekali buat Art Hotel Suites Bianti dan juga Barlian Barat ya, yang malam ini sudah memberikan venue yang indah ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Di saat ini akhir bulan ya kan. Iya, biasanya udah dikejar report semua kan report. ya. Di saat dikejar report semuanya teman-teman sudah ada dan hadir di malam hari ini. Betul. Sebelum kita mulai, Kak Fendi, udah ada Mas Sangkar di sini. Oh iya. Selamat datang Mas Sangkar. Selamat datang Mas Sangkar. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Mas Sangkar ini adalah dulu founder dari Himpunan Humas Hotel Yogyakarta. Yogyakarta. Gitu. Tahun berapa? Tahun berapa? 2016. 2015. 15. Oh iya, 2015 dulu sering banget berkolaborasi dengan teman-teman media juga karena ada beberapa event ya dulu ya. Banyak banget. Ada banyak event gitu kan. Dan sekarang beliau sudah berhijrah di kota sebelah gitu kan. Nanti kalau teman-teman pengen kerjasama dengan beliau boleh. Boleh gitu kan banget. Ya. Boleh Jadi banget. Jogja Solo gitu kan. Kalau kepengen Collabs, gitu kan. Atau main-main juga nggak apa-apa ya. Juga bisa. Jadi teman-teman Mas Sangkar sekarang yang tadinya beliau di hotel, sekarang Mas Sangkar ini ada di Solo Safari, yang mana Solo Safari juga menjadi salah satu sponsor acara malam hari ini. Thank you Mas Sangkar. Mas Sangkar. Gitu. Sekalian nostalgia ya. Iya. Kebetulan Art Hotel Suites Bianti adalah properti terakhir Mas Sangkar. Sebelum ganti nama dong iya, ya. betul. Oke Kak. Gimana nih malam hari ini? Seru ya, harusnya seru sih. Harusnya Teman-teman seru. ini nggak mau pada ke depan dulu gitu, diisi biar nggak kosong gitu. Krisna mungkin ke depan, ayo. Kenapa sih? Biar kelihatan loh Krisna, iya kan? Gitu. Oke, malam hari ini kita mengambil sebuah tema gitu. Betul. Sebenarnya kalau teman-teman udah lihat PR Talk, kita banyak tema sebenarnya ya. Dan salah satu temanya ada mulai dari sustainable tourism, terus kita juga waktu itu di The One One Yogyakarta Tugu kebetulan kita membahas tentang sumbu filosofi juga, bagaimana pariwisata di kota Yogyakarta ini berkaitan dengan kebudayaan seperti itu. Betul. Lalu juga ada kemarin kita ngobrol-ngobrol. Crisis communication juga, betul, ya kan? Crisis communication, terus juga kita ngobrol soal event kayak gitu betul. juga. Terus
ada kita ngobrol soal, enggak ngobrol sih, maksudnya kita ngobrol sharing dengan session ya. sharing session juga dengan PR-PR yang sudah senior gitu kan. Kemudian kita ngobrolnya sama Mas Leno juga. Betul. Di Royal kalau nggak tuh, Malboro ya Royal gitu. Malioboro. Kita memang ngobrol gitu kan, seru-seruan. Iya. Dan ternyata banyak cerita dan gosip yang kita bahas. Ya, kalau penasaran boleh ditonton di semua episodenya. Betul. Gitu. Dan malam hari ini tema kita adalah foto and videografi. betul sekali, dan Yes. kita akan membawa dua sumber yang kemungkinan teman-teman hotel semua udah pada kenal Pasti kali. udah kenal sih, nggak mungkin nggak ya. Nggak mungkin kan? nggak, mungkin ada beberapa yang memang udah kerja sama kali ya. Banyak, nanti kita bisa lihat portofolionya ya kan teman-teman. Siapa tahu ada nampil di Betul. ininya. Kita panggil aja kali ya untuk Boleh? narasumber yang pertama. Mas Nur Arifin. Di mana ya nih Mas dia? Nur Arifin? Oh, yes. Mas Nur Arifin ini dari Senyum Indonesia Kreatif, teman-teman. Jadi Senyum Indonesia Kreatif ini adalah salah satu kreatif vendor yang bergerak di foto and videografi actually. Selamat datang. Selamat datang. Silakan. Dulu boleh? Iya. Gimana Mas Arifin? Ya betul. Oh belum. Sebentar. Sampai hijau gitu loh. Diajak ngobrol dulu. Oke, sampai kita enggak ya. Oke, jadi udah yang Udah. enggak jadi dong. Gak jadi. Ya, seru. Oke. Mas Arifin kabarnya sore hari ini? Malam hari ini udah malam ya? Udah malam. Alhamdulillah baik. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Rame ya, kita ada 3.000 orang loh malam ini loh. Seru banget. Mana suaranya teman-teman? Tuh, bener kalah. Dan Kalah, Mas kalah. Arifin, Mas Nur Arifin, Yap. ini adalah Director of Senyum Indonesia Kreatif. Betul. Sebenarnya kalau boleh tahu nih Mas Arifin, apa sih yang pernah dibikin sama Mas Arifin di Senyum Indonesia ini? Oke, mungkin teman-teman ada yang belum pernah berjumpa ya. Izin perkenalan mungkin Boleh, ya. boleh kenalan Boleh. dulu deh. Ini lupa malah harusnya kenalan dulu ya. Mas Arifin boleh kenalan dulu deh, boleh. Boleh. Perkenalkan teman-teman, selamat malam semuanya. Saya Arifin, seperti yang dibilang Mas Effendi tadi dari SIC kalau kita nyebutnya, Senyum Indonesia Kreatif. Mungkin khususnya kalau hotel kita juga punya brand di Hotel Filming yang khusus handle tentang portofolio hotel. Kebetulan dulu sempat kerja di hotel, jadi sedikit lumayan paham, mengerti kaitannya sama apa sih yang dibutuhkan sama PR dan Markom kayak gitu. Cuma di sini mungkin diriku akan lebih ke sharing ya, sharing pengalaman, bukan bermaksud ngajari, bukan bermaksud menggurui, tapi mungkin based on experience aja. Boleh. Seru gitu kan. banget. Seru banget. Jadi apa yang mau ditampilin nih Mas? Langsung ditembak aja. Langsung ditembak. Soalnya langsung aja, soalnya teman-teman tuh kayaknya udah penasaran ya. Ya gitu kan. Boleh. Boleh langsung di. Boleh. Boleh. Waktu dan tempat monggo. Yes, waktu dan tempat kita persilahkan. Boleh, Mas kita Arifin. berdiri. Silakan. Boleh silakan, boleh. Berdiri, silakan. Boleh. Siap. Berdiri asal jangan kayang ya. Agak repot. Agak repot. Oke, siap. Selamat malam sekali lagi teman-teman. Mungkin di sini diriku seperti yang sudah disampaikan tadi akan menyampaikan sedikit tentang experience yang pernah diriku dan tim kerjakan khususnya di hotel dan event yang masih relate sama pekerjaan teman-teman seperti itu. Boleh lanjut Mas Leno? Nah, ada beberapa portofolio yang ingin kita tampilkan. Sebelumnya mungkin Mas Leno. Next. Ya, kebetulan dulu diriku pernah kerja di Markom juga sebelum Bu Greta kebetulan di The 101 Yogyakarta Tugu Hotel sekitar berapa tahun ya? 2016 itu masuk di 101 tapi as a bellboy. 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan. Terus akhirnya dapat kesempatan buat kuliah waktu itu, terus daftar kuliah. Kebetulan di 101 waktu itu ada lowongan di naik audit. Jadi pas 6 bulan selesai bellboy, naik di naik audit selama kurang lebih 3 tahun.
malam kerja jam 11 sampai jam 7, jam 8 sampai jam 2 atau jam 4 sore gitu kuliah selama 3 tahun gitu. Terus baru di 2019 sampai 2020 akhir di Markom sebelum Bu Greta kayak gitu. Itu sedikit sharing tentang pengalaman di hotel. Terus apalagi ya, after di hotel kebetulan dulu resign itu bukan karena pengen bikin Senyum Indonesia kreatif. Dulu resign itu karena join grup ya, join grup brand di Gunung Kidul namanya. Kalau teman-teman dulu pernah dengar Paradiso Hills, waktu pandemi itu kita bikin konsep kawasan terpadu kayak gitulah. 1 tahun jalan, ternyata agak susah ya ternyata bangun brand dari awal kayak gitu. Baru di 2021 pertengahan kayak gitu muncullah kembali ke hobi yaitu videografi. Baru muncullah brand Senyum Indonesia Kreatif. Izin lanjut Mas Leno. Beberapa portofolio atau pekerjaan yang sudah dikerjakan paling banyak memang masih di area Jogja, di beberapa brand. Ini 2023-2024 ada Amaranta, ada Kimaya, ada PHM Hotels. Kebetulan kemarin diajak keliling sama Bu Greta. Dari mana kemarin? Palembang ya, dari Palembang sampai Lombok ngerjain 16 brand. Ada hotel brand bintang 5, ada brand bintang 4 sama bintang 3 kayak gitu, undernya PHM. Lalu ada Manohara, ada Wujil, ada Bali Fontana, ini yang PHM juga. Boleh ditampilkan satu mungkin Mas yang terbaru. Ini kebetulan yang Wujil, ini Wujil hotel di Semarang, Kabupaten Semarang ya. Ini kolaborasi juga sama Mas Gede waktu itu. Yang motoin Mas Gede, kebetulan yang midoin dari SIC kayak gitu. Boleh sambil nonton ya teman-teman ya. Audionya emang gak ada. Doesn't really matter what we do. Don't let the moment pass us by. Just trust that the universe is right. 'Cause we struck gold in the shining light, and it's all gonna be alright. This is the good life. Nothing but good times. This is the good life. This is the good life. I just wanna spend every day with you. Happy with the little things we do. Just keep a smile, hold your head up high. I promise it works every time. 'Cause we struck gold in the shining light, and it's all gonna be alright. This is the good life. Oh, oh, oh. This is the good life. Oh, oh, oh. Out in the sunshine, nothing but good times. This is the good life.
ini baru bulan kemarin sebenarnya, belum bisa dirilis secara digital ya. Jadi kalau offline udah izin boleh nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kita tunjukin ke teman-teman. Jadi memang prosesnya mungkin teman-teman semua udah tahu juga ya, proses kreatif untuk bisa bikin sebuah company profile ataupun video yang menarik seperti apa. Cuma based on experience-nya kita di SIC itu memang yang pertama kali kita lakukan adalah meriset dulu teman-teman. Brand ini sebenarnya arahnya mau dibawa kemana sih? Brand value-nya apa sih? Baru kita nanti diskusi sama tim Markom atau tim PR-nya, kita brainstorming bareng, mau dibawa kemana arah visualnya, mau dibawa kemana konsepnya, mau dibawa seperti apa tone warnanya, mau dibawa seperti apa editing, post produksinya, musiknya dan lain-lain. Itu sangat pengaruh sama hasil akhirnya yang pengen kita bikin seperti apa kayak gitu. Boleh lanjut Mas? Oh satu lagi boleh, yang pendek aja, Bali Fontana coba. Izin Mas Leno. Ini adzan boleh lanjut atau nunggu dulu teman-teman? Sambil nonton kali ya, pelan-pelan Mas Leno. Oke, sambil adzan boleh di play yang lain Mas Leno. Ini The Manohara Hotel. Jadi memang treatment ataupun cara pengambilan, cara editing itu sangat beda ya teman-teman ya. Dari brand satu sama brand lain itu pasti beda. Kalau kita lihat tadi yang The Wujil itu beatnya naik. Itu based on discuss panjang sama brandnya kayak gitu. Mereka family, mereka bisnis, kita satukan dalam satu bentuk video profile seperti itu. Nah kalau yang ini The Manohara ini lebih ke couple. Ini project 2023 awal kalau nggak salah. Apa 2022 itu Mas Dino? 2022 ya? 2022. Boleh sambil lanjut Mas Lino? Kayaknya agak panjang. Boleh lanjut.
Kalau ini video apa namanya? Safety briefing. Safety briefing buat di COVID. Iya, di COVID ini. New normal. Selamat datang di Dialana Yogyakarta Hotel and Convention Center. Boleh, Saya lanjut, Mas Merlin Leno. Manulang, Ini agak General panjang Manager. kayaknya. Nanti teman-teman kalau mau ngelihat boleh kepoin IG ataupun YouTube-nya kita ya di Senyum Indonesia Kreatif atau Hotel Filming. Nah ini dulu waktu masih bekerja di 101. Ini video COVID juga. Ini staffnya pakai apa namanya tim sales. talentnya. Kenapa nggak ada voice overnya? Ini kemarin videonya diputer sebelum meeting, jadi ada kebutuhan untuk apa namanya peserta-peserta meeting. Ini loh yang dilakukan oleh teman-teman Jakarta Tunggu. Jadi kita nggak pakai voice over. Boleh lanjut Mas Leno? Ini agak panjang. Ini juga di punyanya Bu Wiwit di mana Banyu Bening Villa di Salatiga. Ini konsep keluarga juga yang kita bawakan. Nah ini mungkin ada pertanyaan nanti dari teman-teman, kok apa namanya nge-treatment anak-anak seperti apa Mas? Nah itu nanti bisa kita diskusikan setelah ini. Agak susah soalnya ya kalau punya ada talent atau kebutuhan video yang menggunakan anak-anak itu memang agak PR. Boleh lanjut Mas Leno? Nah itu kaitan sama pekerjaan-pekerjaan hotel, mungkin di tempat teman-teman juga sering ada event ya, aku akan sedikit sharing juga. Nah apa sih yang dipakai sama Senyum Indonesia Kreatif itu ketika kita meriset, ketika kita mencari sebuah ide, ketika kita mencari sebuah apa namanya konsep visual yang menarik, biasanya kita menggunakan strategi 3M teman-teman. Menarik, mendorong, dan mempengaruhi. Bagaimana kita bisa menarik audiens, bisa hadir, bisa datang ke propertinya kita, bagaimana kita bisa mendorong brand kita sampai ke apa namanya guest atau calon customernya. Biasanya kita lakukan, kita ikut pameran, kita ikut apa namanya event-event sponsor, nyponsor event, kita bikin booth kayak gitu. Itu bagian dari mendorong. Pasti di situ membutuhkan sebuah visual ya untuk ditampilkan kayak gitu. Lalu yang terakhir yang jadi apa acuan ya, mempengaruhi. Jadi video itu kan bagian dari bagaimana cara kita mempengaruhi orang, bagaimana cara kita mempengaruhi audiens agar tertarik, agar apa namanya secara nggak langsung teringat dengan brand kita kayak gitu. Itu yang menjadi acuan dari Senyum Indonesia Kreatif membuat sebuah storyboard, kita bikin creative deck, kita bikin apa namanya konsep, itu based on bagaimana sih cara mempengaruhi orang biar tertarik sama brand kita kayak gitu. Boleh lanjut Mas Leno? Nah seperti yang sudah disampaikan tadi, selain Hotel Filming kita ada brand lagi namanya Stage Indo. Kalau yang Hotel Filming itu khusus di hotel-hotel, nah ini khusus di event-event. Beberapa kesempatan kita join juga di Prambanan Jazz, kalau teman-teman pernah dengar, pasti udah dengar ya. Dari 2022 sampai tahun 2024 ini, terus Jogja Rokarta dari 2023, 2024, terus apa lagi ya? Boleh coba di play Mas Leno, Narasi Jakarta sama
Najwa Shihab, terus kampanye Akbar, tim Amin kemarin di JIS, itu tim kita juga. Nah ini diskusinya kemarin lumayan panjang nih sama timnya, tapi kita profesional, semua kita kerja. Indonesia goreskan sejarah di tempat yang sangat bersejarah, Jakarta International Stadium, hasil karya anak bangsa. Inilah cerita tentang negeri Wakanda yang kaya sumber daya alam, tapi rakyatnya menderita. Banyak masuk ke berandanya teman-teman, tak perlu putus asa. konten politik. Itu Selama juga masih ada bagian dari kejujuran branding Tuhan, juga, perspektif orang, Tuhan mempengaruhi pasti orang akan biar tertarik menunjukkan sama jalan. calon tersebut. Sehingga Lanjut. tak perlu lagi ada Wakanda. Nah pasti sebelum kita bikin sebuah video, after movie ataupun highlight, Peringatan Hari Ibu itu pasti kita bikin mengingatkan storyboard kita teman-teman. semua Walaupun itu event bahwa yang keadilan, bukan besar, event kesejahteraan, besar, pasti kita dan bikin storyboard. perdamaian yang Minimal kita punya dapatkan storyline dulu. tidak akan Storyline itu dari pernah mana kita dapat? tercapai Kita tanpa bisa dapat dari peran rundown, serta kita bisa dapat dari perempuan. flyer, kita bisa dapat dari kliennya langsung. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 Lanjut, Mas Leno. secara resmi. Satu lagi kali ya. Prambanan Jazz 2024 bulan Juli kemarin. Ini tim kita kemarin ada berapa orang ya? Ada 17 orang, 15-17 orang. Dengan area yang sebesar itu kita bagi di beberapa kelas. Ke nextnya boleh. Ini satu aja kali ya, yang Westlife boleh. Ini Westlife di Prambanan kemarin, waktu hujan, kalau inget teman-teman ya. Atau ada yang nonton? Tapi ini after movie-nya nggak kita tampilin, ini teasernya sebelum event. Kita bikin, ini Jakarta. Boleh yang Westlife tadi Mas Reno? Nah ini mungkin teman-teman sering ya bikin-bikin video teaser sebelum event. Masih berapa menit ini Mas? Oh beda linknya ya? Linknya kebalik Mas. Nanti bisa boleh dicek ya videonya. Boleh lanjut Mas Leno? Next. Nah selain di hotel filming, di stage Indo kita ada brand lagi, ada ads filming. Kita total ada 5 brand, ada ads filming, ada destination coverage. Kalau yang ads filming ini kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan apa ya, iklan layanan masyarakat, iklan, terus company profile, universitas-universitas kayak gitu. Ini mungkin satu aja kali Mas, yang tengah aja. Menantikan akhirnya tiba. Shopee Iklan bentar ya. Di dalam kehidupan ini terdapat kebiasaan potong-memotong yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Seringkali harapan yang telah dinanti selama sebulan berakhir dengan kesedihan karena potongan. Atau potong-memotong di sudut jalan hingga mengakibatkan kecelakaan. Yang lebih menusuk hati saat cincin hampir terpasang di ujung jari tapi gagal karena misinformasi. Bukankah untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya perlu melewati berbagai tantangan, kehati-hatian, dan penjelasan?
sehingga setiap tantangan dapat menjadi pembelajaran untuk tidak sembarang potong-memotong. Jadilah bijak dengan tidak mudah percaya potongan video yang tersebar di dunia maya. Cek fakta dulu, baru bicara. Boleh lanjut Mas Leno, izin. Nah, itu sedikit portofolio. Nanti teman-teman kalau mau ngelihat video-videonya boleh cek kepoin IG-nya kita ya. Nah, di balik karya-karya yang kita buat, nah ini man behind the senyum. Timnya memang banyak ya teman-teman ya, jadi memang nggak bisa dikerjakan sendiri. Pekerjaan-pekerjaannya ada klasifikasinya masing-masing, ada keahliannya masing-masing. Tapi sebenarnya kalau kita mau membuat sebuah video yang sederhana tapi tetap tersampaikan value-nya, pesannya, itu bisa kita kerjakan. Nah, tugas kita adalah membuat penonton atau audiens peduli sama obsesi kita. Jadi jangan takut untuk jadi dirimu atau brand kamu sendiri dalam setiap karyamu. Setiap visual harus punya cerita, setiap visual harus punya logika dan perasaannya sendiri untuk bisa berkembang melampaui apa yang dilihat oleh audiens. Bagian paling esensial dari sebuah karya adalah resiko. Kalau kamu nggak mau ambil resiko, terus bagaimana kamu bisa bikin sesuatu yang indah tapi belum ada sebelumnya, asik. Lanjut Mas Leno. Nah ini rahasianya teman-teman. Jadi untuk membuat video yang indah, kamu cuma butuh 3 hal. Naskah, dan naskah. Itu yang kita titik beratkan di tim SIC itu. Risetnya itu memang kita spare waktu yang panjang, kita ngeriset, kita bikin naskah, kita brainstorming, baik itu internal kita, baik dengan brand, kayak gitu. Jika sesuatu itu bisa ditulis dan dipikirkan, berarti hal tersebut pasti bisa divisualkan dalam bentuk video. Mungkin itu Mas Effendi, kita udah. Kita banyakin sharing-sharing aja kali ya. Boleh. Aku pindah tempat duduk dulu. Tepuk tangan dong buat Mas Arifin. Buat teman-teman nanti kalau pasti kita yakin banyak pertanyaan betul ya. Sekali. Tapi boleh disimpan dulu karena nanti di belakang kita akan buka sesi tanya jawab nantinya, gitu. Ada dong. Harus dong Harus ya. dong. Gak mungkin enggak gitu kan ya. Tapi sebelum ada Q&A gitu kan. Sebelum kita juga ke narasumber yang kedua. Mungkin ada satu selingan sebentar nih gitu kan. Kita kembalikan ke Mas Ivan. Silakan Mas Ivan. Terima kasih Mas Effendi dan juga Kak Greta. Tepuk tangan untuk Kak Effendi, Kak Greta dan juga Mas Arifin. Nanti dilanjut lagi ya Mas ya. Mohon izin sebentar. VR Talk. Kemarin 2020 berhenti beroperasi. Oh berhenti beroperasi gitu. Sewanya mahal ya. Jangan kencang-kencang dong. Itu di belakang. Lagi melakukan apapun lah ketika kita dapat sebuah ide, biasanya kalau aku sama tim, tak terapin ke timku juga, itu langsung kita tulis. VR Talk.